Perkembangan konsep manajemen. Teori manajemen klasik menurut beberapa tokoh. Yang pertama, Robert Owen pada tahun 1771 sampai 1858. Pada permulaan tahun 1800-an, Owen seorang manajer beberapa pabrik pemintalan kapas di New Lanark, Skotlandia, menekankan pentingnya unsur manusia dalam produksi. Dia membuat perbaikan-perbaikan dalam kondisi kerja seperti pengurangan hari kerja standar, pembatasan anak-anak di bawah umur yang bekerja, membangun perumahan yang lebih baik bagi karyawannya, dan mengoperasikan toko perusahaan yang menjual barang-barang dengan murah. Investasi yang menguntungkan untuk karyawan. Teori yang kedua menurut Charles Babbage pada tahun 1792 sampai 1871. Charles Babbage seorang profesor matematika dari Inggris. Dia mempercayai bahwa aplikasi prinsip-prinsip ilmiah pada proses kerja akan menaikkan produktivitas dan menurunkan biaya, di mana setiap tenaga kerja harus diberi latihan keterampilan yang sesuai dengan setiap operasi pabrik, pencipta alat penghitungan atau kalkulator mekanis pertama. Menurut Henry L. Gantt, pada tahun 1861 sampai dengan 1919, kontribusi yang besar adalah penggunaan metode grafik yang dikenal sebagai bangun Gantt atau Gantt chart untuk perencanaan, koordinasi, dan pengawasan produksi, yang bisa dilihat sebagai contoh bagan Gantt atau Gantt chart di bawah ini. Menurut Henry Fayol, pada tahun 1841 sampai 1925, seorang industrialis Prancis mengemukakan teori dan teknik-teknik administrasi sebagai pedoman bagi pengelolaan organisasi yang kompleks dalam bukunya Administration Industrielle et Générale. Merincikan manajemen menjadi 5 unsur, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pemberian perintah, pengorganisasian, dan pengawasan. Adapun 14 prinsip-prinsip manajemen Henry Fayol. Yang pertama, pembagian waktu, wewenang, disiplin, kesatuan perintah, kesatuan pengaruh, melakukan kepentingan, balas jasa, sentralisasi, rantai skalar, order, keadilan, stabilitas staf, inisiatif, dan Eksperitkopf. Mazhab perilaku hubungan manusiawi atau neoklasik. Mazhab ini muncul karena ketidakpuasan bahwa yang dikemukakan pendekatan klasik tidak sepenuhnya menghasilkan efisiensi produksi dan kehormatan kerja, serta karyawan tidak selalu mengikuti pola-pola perilaku yang nasional, sehingga pembahasan sisi perilaku manusia dalam organisasi menjadi penting. Menurut Hugo Münsterberg pada tahun 1863 sampai 1961 sebagai pencetus psikolog industri, sehingga disebut sebagai Bapak Psikolog Industri. Dalam bukunya Physical and Industry Efficiency, menyatakan bahwa dalam usaha mencapai peningkatan produktivitas dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu penemuan best possible person, penciptaan best possible work, dan penggunaan best possible efek untuk memotivasi karyawan. Menurut Elton Mayo 1880 sampai 1949, bahwa dalam usaha menggambarkan cara hubungan manusia. Untuk menciptakan hubungan manusiawi yang baik, seorang manajer harus mengerti mengapa karyawannya bertindak seperti yang mereka lakukan. Mazhab manajemen modern. Mazhab ini berkembang melalui 2 jalur yang berbeda. Jalur pertama merupakan pengembangan dari aliran hubungan manusiawi
yang dikenal sebagai perilaku organisasi dan yang lain dibangun atas dasar manajemen ilmiah. Perilaku organisasi bidang studi interdisipliner yang digunakan untuk mengkaji atau memahami dampak individu, kelompok, dan struktur untuk bekerja sehingga bekerja lebih baik. Adapun gambar atau grafis dari Abraham Maslow yang dapat dilihat di sini guys ya.